Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya ingin membuat tugas video tentang routing dinamik. Yang pertama adalah tujuan. Routing dinamik itu tujuannya untuk menjelaskan operasi dasar protokol dinamik routing, membandingkan routing dinamik dan statik, menentukan jaringan mana yang tersedia selama fase initial network discovery, mendefinisikan kategori routing protokol, mendeskripsikan proses bagaimana protokol routing distance vektor mempelajari jaringan, mengenal jenis-jenis protokol routing distance vektor dan mengkonfigurasi protokol routing RIP, dan menjelaskan proses bagaimana protokol routing link state mempelajari jaringan lain. Dan tujuan selanjutnya itu mendeskripsikan informasi yang dikirim pada sebuah update link state, mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan penggunaan protokol routing link state, mengenali protokol yang menggunakan proses routing link state atau OSPF dan ISS dan ISIS, dan menentukan sumber rute, administratif distance, dan metrik dari sebuah rute. Menjelaskan konsep hubungan parent atau child dalam sebuah tabel routing, menganalisa sebuah tabel routing untuk menentukan rute mana yang akan digunakan untuk meneruskan paket. Selanjutnya, evolusi protokol protein dinamis, yaitu protokol protein dinamis digunakan pada jaringan sejak akhir 1980 dan versi yang terbaru mendukung komunikasi beberapa IPv6. Inilah contoh gambar pengelompokan routing protokol. Lanjut. Kegunaan protokol protein dinamis. Rute protokol digunakan untuk memfasilitas pertukaran informasi routing antara router. Yang kedua, kegunaan protokol protein dinamis diantaranya: 1. Menemukan remote network. 2. Mengolah informasi up-to-date routing. 3. Memilih jalur terbaik ke jaringan tujuan, dan mampu untuk menemukan jalur terbaik yang baru jika jalur yang ada tidak tersedia lain. Selanjutnya, komponen utama protokol protein dinamis diantaranya yaitu 1. Struktur data. Protokol protein biasanya menggunakan tabel atau database untuk operasinya. Informasi ini disimpan dalam RAM. Yang kedua, pesan protokol protein. Routing protokol menggunakan beragam jenis pesan untuk menemukan router-router tetangga, bertukar informasi protein, dan tugas lain untuk mempelajari dan mengelola informasi akurat tentang jaringan. Yang ketiga adalah algoritma. Routing protokol menggunakan algoritma untuk memfasilitasi informasi protein bagi penentuan jalur terbaik. Selanjutnya dibacakan teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dynamic routing protocol. Kelebihan dan kekurangan static routing. Yang pertama, kelebihan untuk static routing yang pertama mudah untuk diimplementasi pada jaringan skala kecil. Yang kedua, sangat aman karena tidak ada proses update routing seperti pada routing dinamis. Yang ketiga, rute ketujuan selalu sama. Yang keempat, tidak diperlukan sumber daya ekstra, CPU atau RAM. Kekurangan static routing yaitu hanya cocok untuk topologi yang sederhana atau fungsi khusus. Diperlukan intervensi manual untuk merutekan ulang trafik. Next. Kelebihan dan kekurangan dynamic routing. Kelebihan dynamic routing yaitu cocok untuk semua topologi yang menggunakan banyak router. Yang kedua, topologi beradaptasi secara otomatis untuk merutekan ulang trafik. Kekurangan dynamic routing yaitu pertama, implementasi lebih kompleks. Yang kedua, kurang aman, diperlukan pengaturan tambahan untuk keamanan. Yang ketiga, membutuhkan sumber daya CPU, RAM, dan bandwidth lebih besar. Next. Operasi Dynamic Routing Protocol. Secara umum, operasi Dynamic Routing Protocol dapat dideskripsikan sebagai berikut. 1. Router mengirim dan menerima pesan routing pada interface-nya. 2. Router berbagi pesan dan informasi
sebuah router mendeteksi perubahan topologi, protokol routing dapat menyebarkan perubahan ini ke router lain. Next. Achieving convergence, yaitu sebuah jaringan dinyatakan convergent ketika semua router memiliki informasi lengkap dan akurat tentang seluruh jaringan. Waktu convergence merupakan waktu yang dibutuhkan router-router berbagi informasi, menghitung jalur terbias, dan memperbarui table routing. Sebuah jaringan tidak dapat beroperasi lengkap hingga sebuah jaringan mencapai converge. Next. Interior Gateway Protocol dan Exterior Gateway Protocols Routing Protocol. Interior Gateway Protocol atau IGP digunakan untuk routing di dalam AS termasuk RIP, EIGRP, OSPF, dan ISIS. Exterior Gateway Protocol digunakan untuk routing antar AS, routing protokol yang digunakan internet. Next. Distance Vector Routing Protocol. Distance Vector IPv4 IGPS RIPv1 First Generation Legacy Protocol, RIPv2 Simple Distance Vector Routing Protocol, IGRP First Generation Cisco Proprietary Protocol, Absolute EIGRP Advanced Version of Distance Vector Routing. Next. Link-State Routing Protocol. Link-State IPv4 IGPS OSPF Popular Standard Based Routing Protocol. ISIS Popular in Provider Network. Next. Classful Routing Protocol. Classful Routing Protocol tidak mengirim informasi subnet pada update-update mereka. RIPv1 dan IGRP termasuk Classful Routing Protocol. Menggunakan alokasi alamat network berbasis kelas A, B, or C. Tidak menyediakan variabel length subnet, mask, SLSNS, dan crisis interdomain router atau CIDR menciptakan masalah discontiguous network. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bayu Nugroho. Baiklah, di sini saya Bayu Nugroho akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu Classless Routing Protocol. Classless Routing Protocol menyertakan informasi subnet mask pada update routing, RIPv2, EIGRP, OSPF, dan ISIS, termasuk Classless Routing Protocol, mendukung VLSM dan CDIR, IPv6 Routing Protocol. Selanjutnya, Routing Protocol Metric. Metrik merupakan sebuah nilai pengukuran yang diberikan oleh routing protokol untuk setiap rute berdasarkan kegunaan rute. Digunakan untuk menentukan cost jalur dari sumber ke tujuan. Routing protokol juga menentukan jalur terbaik berdasarkan cost terendah. Selanjutnya, yaitu Distance Vector Dynamic Routing. Distance Vector Technology. Distance Vector Routing Protocol berbagai update antar router tetangga. Tidak tanggap perubahan topologi jaringan, dan juga mengirim periodic update secara broadcast dengan IP 255, 255, 255, dan 255, meski tidak terjadi perubahan topologi. Update-update mengkonsumsi bandwidth dan sumber daya CPU. RIPv2 dan EIGRP menggunakan alamat multicast. EIGRP mengirim update hanya jika terjadi perubahan topologi. Selanjutnya, Distance Vector Algoritma. RIP menggunakan algoritma Bell-Manford sebagai algoritma routing. IGRP dan EIGRP menggunakan algoritma Diffusing Update Algorithm atau DUAL yang dikembangkan oleh Cisco.
Kesimpulan, Dynamic Routing Protocol digunakan router untuk secara otomatis mempelajari tentang remote network dari rute lain. Kegunaannya menemukan remote network, mengelola informasi routing tetap, up-to-date, memiliki jalur terbaik menuju jaringan, tujuan, dan kemampuan menemukan jalur terbaik baru jika jalur terbaik sebelumnya tidak tersedia lagi. Pilihan terbaik untuk jaringan secara halus dan juga luas, untuk stub network lebih baik menggunakan routing statik, berfungsi menginformasikan router lain tentang perubahan, dan juga dapat diklasifikasikan sebagai classful atau classless, distance vector atau link state, dan interior atau exterior gateway protocol. Selanjutnya, kesimpulan Dynamic Routing Protocol lanjutan, yaitu sebuah protokol router link state dapat menghasilkan pandangan lengkap topologi jaringan dengan mengumpulkan informasi dari semua router lain. Metrik digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau jalur terpendek untuk mencapai jaringan tujuan. Setiap routing protokol menggunakan metrik berbeda, seperti HOPS, bandwidth, delay, reliability, dan load. Router Cisco menggunakan nilai administrative distance untuk menentukan sumber routing yang digunakan. Setiap dynamic route protokol memiliki nilai administratif berbeda, begitu pula dengan static routes dan directly connected network, nilai AD yang lebih rendah sebagai sumber yang diminati. Directly connected network sebagai sumber rute yang diminati, selanjutnya static routes dan kemudian dynamic routing protocol. Link State Routing Protocol menerapkan algoritma Dijkstra's untuk menghitung rute terbaik yang merupakan akumulasi kos setiap jalur dari sumber ketujuan. Mungkin segitu saja video presentasi dari pelajaran jaringan komputer. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, terima kasih.